Yo, minasan, dalam bahasan video kali ini Mimin akan membahas tentang urutan nonton Code Geass dari awal sampai akhir. Kita langsung aja masuk ke pembahasannya guys. Untuk pertama, kalian bisa nonton dulu Code Geass Hangyaku no Lilac, rilis di tahun 2006 sampai 2007 sebanyak 25 episode. Ini tuh cukup worth it juga karena ratingnya bagus sekali ya, masih under 9 yaitu 8,70. Dan untuk sinopsis cerita, kalau kalian yang penyuka Gundam dengan berbagai cerita ini nggak hanya mecha tapi ada politik dan macam-macam ya, ada humanisme di sana juga. Wah, bakalan seru banget. Untuk genrenya di sini sudah dijelaskan adalah action, award winning, drama, dan sci-fi. Dan ini pasti ada mechanya, ada militernya, ada sekolahnya juga, dan tema superpower yang mirip Gundam itu. 24 menit per episodenya guys, dan untuk jumlah episodenya adalah 25. Dirilis oleh Bandai Visual dan Bandai Namco ya. Kalau kalian sudah menonton Code Geass Hangyaku no Lilac 1, kalian bisa lanjut nonton Code Geass Hangyaku no Lilac R2 ataupun season 2. Masih sama 25 episode, dirilis di tahun 2008. Dan yang menggarapnya masih Bandai Namco, ini hampir 9 guys, di 8,91. Dan studio yang menggarapnya adalah studio yang menggarap Gundam itu sendiri ya, Sunrise. Jadi memang akan semakin bagus dan ratingnya terbukti naik dari 8,7 dan di season 2 nya jadi 8,9. Habis itu kalian bisa nonton Code Geass Hangyaku no Lilac Special Edition atau Black Rebellion. Nah ini seperti recapnya dari season pertama, dan memang bentuknya ini OVA ya, jadi kalian bisa nonton anime ini apabila sudah menonton season 1 dan season 2. Habis itu kalau kalian sudah dan masih digarap oleh Sunrise ya, Code Geass Hangyaku no Lilac R2 Special Edition Zero Requiem. Nah ini satu OVA juga dan dirilis di tahun 2009, hampir 2 jam ya kalau yang R2 Special Edition ini, dan kalau yang pertama kita lihat durasinya juga 2 jam, jadi sama-sama 2 jam untuk yang Special Edition. Kalau kalian sudah nonton Hangyaku no Lilac R2 Special Edition, kalian bisa lanjut nonton Code Geass Bokuko no Akito 1. Nah ini jelas berbeda ya, karena cerita karakternya pun berbeda dengan cerita utama, jadi sepertinya ini adalah cerita sampingan. Dan memang satu movie dirilis oleh Sunrise juga di tahun 2012 dan jumlah durasinya hampir 1 jam guys, atau 51 menit. Kalau kalian sudah, lanjut lagi ke Bokuko no Akito 2 ya. Nah ini satu movie juga, 59 menit, digarap oleh Sunrise. Ratingnya Mimin lihat dari tadi belum ada yang di bawah 7 ya, stabil dan konsisten di nilainya itu di atas 7. Kalau kalian sudah menonton Code Geass Bokuko no Akito 2, kalian bisa lanjut lagi Code Geass Bokuko no Akito 3. Nah ini memang movie lagi ya, satu episode, dirilis di 2015 dan masih 59 menit. Dan ya karena memang ini adalah cerita sampingan, jadi kalian sebetulnya bisa skip juga ya, tapi kalau bisa melihat lebih dalam lagi tentang universe Code Geass, kalian bisa lanjut nonton. Nah ini kalau kalian udah dari yang Bokuko no Akito 3, lanjut ke Bokuko no Akito 4. Nah ini satu movie juga ya, dan stabil, ratingnya masih di atas 7. Studio yang menggarapnya masih sama, yaitu studio Sunrise guys. Lanjut Code Geass Bokuko no Akito yang terakhir, yaitu Bokuko no Akito 5. Nah ini masih cerita sampingan dan berlanjut ya, berarti kalian harus nonton sekitar 5 movie untuk tahu ceritanya, terutama cerita sampingan dari Code Geass itu sendiri. Masih Sunrise, dan dari season 1 sampai 5 ini belum ada penurunan rating ya, masih stabil di 7. Kalau kalian sudah, bisa nonton lanjut ke Code Geass Hangyaku no Lilac 1 Koudo. Nah ini adalah recap dari season 1, hanya saja ada beberapa tambahan baru yang tidak ada dalam seriesnya ya, karena ini adalah movie. Jadi recap 25 episode itu akan digarap dalam satu movie di Hangyaku no Lilac 1 Koudo. Nah kalian kalau udah nonton yang
1, kalian lanjut bisa nonton yang kedua, yaitu Code Geass Hangyaku no Village 2 Hando. Nah, ini memang lanjutan dari yang tadi, termasuk cerita utama, bukan cerita sampingan. Satu movie ratingnya di 7,6, tentunya tidak sebagus dengan serial utamanya yang di atas 8, bahkan mau mencapai 9 ya. Studio yang menggarapnya adalah Sunrise, dan karena movie ini 2 jam 12 menit. Kalau kalian sudah untuk menggarap Code Geass Hangyaku no Village 2, kalian bisa lanjut garap Code Geass Hangyaku no Village 3 Oudo. Nah, ini lanjutan lagi ya dari season 2-nya dan adalah recap. Karena satu movie digarap oleh Sunrise 2 jam 20 menit. Ini Mimin lihat paling lama ya dari kedua series, atau sama aja ternyata satu movie-nya itu 2 jam guys. Jadi kalian bisa menghabiskan waktu 6 jam dalam menonton Code Geass Hangyaku no Village 3. Habis itu kalian bisa lanjut nonton Code Geass Fukatsu no Village ya. Kalian bisa nonton serial ini apabila sudah nonton series season 1, season 2, terus lanjut ke sini juga bisa ya, langsung ke Fukatsu no Village, satu movie, karena latarnya 2 tahun setelah cerita utama, jadi bakalan seru guys. Dan ini Sunrise lagi yang menggarapnya dengan 1 jam 50 menit, ratingnya hampir mencapai 8,0 di 7,9. Jadi untuk Code Geass yang ini kalian juga bisa, apabila kalian merasa seriesnya itu terlalu banyak, bisa disingkat dengan movie. Mungkin ada beberapa saja yang detail-detailnya akan terlewat mungkin ya, karena kan itu memang series digarap dengan slow pace banget, 25 episode, terus 25 episode lagi sampai 50 episode, sedangkan ini dijadiin hanya 3 movie saja, dibagi atas Koudo, terus Hando, terus 3 adalah Oudo. Lanjut ke Code Geass Fukatsu no Village. Well, dari sekian pembahasan Mimin, manakah yang dari kalian agak membingungkan ya tentang cara urutan menonton Code Geass? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Karena anime bukan kartun. Goodbye guys.